Halo semuanya, saya yakin sebagian dari Anda yang menonton video saya itu tidak asing dengan website cekbansos.kemensos.go.id. Karena website ini seringkali diakses oleh penerima manfaat, baik itu penerima manfaat PKH, penerima manfaat BPNT, penerima manfaat BST, dan lain sebagainya. Sebagian besar penerima manfaat itu tentunya ingin mengetahui status kepesertaan bansosnya, berikut juga status pencairan bansos mereka, apakah bansosnya itu sudah cair atau belum. Tapi tidak sedikit dari penerima manfaat justru kesulitan dalam hal memahami informasi yang disampaikan pada website cekbansos.kemensos.go.id. Nah, maka dari itu, pada video saya kali ini, saya akan coba memberikan beberapa contoh contoh tampilan dari website cekbansos.kemensos.go.id, dan tiap-tiap tampilan yang saya berikan nantinya akan coba saya bantu jelaskan kira-kira informasi yang diberikan itu seperti apa, dan apakah kira-kira bansosnya itu sudah cair atau belum. Maka dari itu nanti informasinya silakan Anda simak dengan baik-baik sampai tuntas tentunya, agar nanti tidak terjadi kesalahpahaman dan tidak menimbulkan kebingungan yang berkelanjutan. Baik Sobat Netizen, keluarga Indonesia dimanapun Anda berada, silakan Anda simak informasi lengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Senang sekali saya Haris bisa berjumpa lagi dengan Anda semua, masih di channel YouTube Hariska Vlog, playlist info bansos. Bagi yang selalu menyimak informasi pada channel YouTube saya ucapkan terima kasih banyak, dan tidak lupa juga saya doakan bagi Anda semua, mudah-mudahan Anda semua tetap diberi kesehatan dilancarkan rezekinya, dipermudah segala urusannya, dan pastinya semoga mudah-mudahan Anda semua menjadi keluarga yang sejahtera. Baik Sobat Netizen, keluarga Indonesia dimanapun Anda berada, saatnya kita akan masuk ke dalam topik pembahasan kita kali ini. Baik keluarga Indonesia, Sobat Netizen dimanapun Anda berada, seperti yang tadi saya sampaikan pada awal video, bahwasanya pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait website cekbansos.kemensos.go.id Karena tentu bagi Anda penerima bansos, ataupun mungkin bagi Anda yang bukan penerima bansos, tentu pernah mendengar website ini, atau bahkan Anda mungkin pernah mengakses website ini untuk melihat mungkin status kepesertaan bansos atau mungkin status pencairan bansos. Jadi pada cek bansos ini Anda pertamanya diminta untuk memasukkan alamat, di mana alamat yang perlu dimasukkan yakni mulai dari provinsi, kabupaten berikut juga ada kecamatan, kelurahan atau desa, berikut juga nama Anda sesuai yang tertera di dalam EKTP. Berikut nanti Anda juga diminta untuk memasukkan captcha, dan Anda bisa klik cari. Ketika muncul informasi yang diberikan, di sana Anda akan mendapati informasi seperti provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, berikut nama Anda yang Anda input tadi itu, berikutnya umur, dan sebelah kanan, di sebelah kanannya itu ada 4 kolom yakni kolom BPNT, kolom BST, kolom PKH, dan kolom PBI, di mana tiap-tiap kolom itu ada keterangan status, ada keterangan, dan ada periode. Berikutnya di sini saya sudah mengambil beberapa contoh contoh dari hasil penelusuran saya menggunakan aplikasi atau website cek bansos itu Yang pertama di sini saya sajikan data dari Ibu Siti Farida, di mana Ibu Siti Farida berumur 41 tahun dan pada BPNT-nya statusnya iya, keterangannya proses bank himbara atau PT Pos, periodenya Mei 2022. Untuk BST-nya itu semua strip mulai dari status keterangan periode, untuk PKH-nya iya, keterangan proses bank himbara atau PT Pos periodenya 2022, triwulan 2, PBI-nya ya, dan periodenya Mei 2022. Untuk Ibu Siti Farida ini cara menganalisisnya yaitu di mana Ibu Siti Farida ini menerima bantuan BPNT, menerima bantuan PKH, dan bantuan PBI. Di mana untuk BPNT-nya itu ya artinya menerima, dan keterangannya dia sudah cair pada PT Pos atau Himbara untuk periode Mei 2022, yang artinya bulan Mei ini kemarin bantuan BPNT-nya itu cair Berikutnya untuk PKH juga sama, keterangannya proses bank
PT POS untuk periode 2022 triwulan 2 yang artinya pada triwulan kedua atau pada tahap kedua untuk PKH-nya Ibu Siti Farida ini juga sudah cair. Berikutnya untuk PBI-nya pada bulan Mei itu juga sama, PBI-nya cair. Yang artinya pada informasi ini bisa disimpulkan bahwasanya Ibu Siti Farida menerima PKH, menerima BPNT, dan menerima PBI, dan kesemuanya itu sudah cair pada bulan Mei ini. Langsung saja ke contoh yang kedua. Di sini saya mengambil contoh Ibu Kusmiati ya, umur 50 tahun, di mana untuk BPNT-nya tertulis ya keterangan proses Bank Himbara atau PT POS periode Mei 2022, di mana untuk BST-nya semua strip atau kosong, PKH-nya juga kosong, dan PBI-nya statusnya ya untuk periode Mei 2022. Bagaimanakah cara membacanya ini? Jadi cara membacanya cukup simpel, di mana di sini bansos yang cair di Ibu Kusmiati yaitu bansos PBI dan BPNT, di mana PKH-nya dan BST-nya itu tidak cair. Tidak cairnya kenapa? Karena di sini tertulis strip. Strip itu artinya memang tidak menerima atau bansosnya memang tidak cair. Jadi kalau menerima nanti ada keterangannya ya. Keterangannya proses bank atau PT POS itu berikutnya periodenya itu kapan terakhir, apa periode di 2021, apa periodenya 2022. Kalau untuk Bu Kusmiati ini periodenya Mei 2022, yang artinya bulan Mei ini Ibu Kusmiati itu masih cair bantuannya, yakni bantuan PBI beserta bantuan BPNT. Berikutnya untuk contoh yang ketiga, di sini saya mengambil dua sampel, yakni dari Ibu Yuli Indayani dan Ibu Indayani, di mana Bu Yuli umur 30 tahun, berikutnya Bu Indayaninya umur 52 tahun. Kita cek untuk Ibu Yuli Indayani, mulai dari BPNT, BST, dan PKH-nya semua strip, ya. Yang ada itu hanya PBI-nya statusnya ya, dan periodenya Mei 2022. Jadi untuk Bu Yuli Indayani ini tidak menerima BPNT, tidak menerima BST, dan tidak menerima PKH, dan di sana tertulisnya strip semua, yang artinya memang tidak ada pencairan ya di pencairan terdekat ini, atau mungkin itu sudah tidak cair dengan waktu yang cukup lama gitu ya. Sedangkan bantuan yang masih cair yaitu bantuan PBI atau BPJS Kesehatan. Berikutnya untuk Ibu Indayani yang bawah, yang umur 52 tahun itu ya, status BPNT-nya ya, tapi di sini keterangannya sudah proses bank atau PT POS. Periodenya silakan Anda lihat, periodenya yaitu Oktober 2021. Berikutnya untuk PKH juga sama, statusnya ya, keterangannya sudah proses bank, periodenya Oktober Desember 2021. PBI-nya ya untuk Mei 2022. Cara membacanya bagaimana? Cara membacanya yaitu PBI-nya pada bulan Mei ini cair ya. Dia juga menerima BPNT dan juga menerima PKH, namun BPNT-nya terakhir cair yakni pada Oktober 2021, dan untuk PKH-nya terakhir cair yakni pada Oktober atau Desember 2021. Yang artinya pada tahap ke-1 untuk PKH, tahap kedua untuk PKH di tahun 2022 ini Ibu Indayani bantuannya kemarin tidak cair ya. Berikutnya juga BPNT-nya juga tahun ini memang tidak cair. Lanjut ya ke contoh yang keempat. Di sini saya mengambil contoh Ibu Sumiati umur 70 tahun ya, di mana BPNT-nya tertulis statusnya ya, keterangannya proses bank untuk periode Mei, BST, PKH, dan PBI-nya semua strip. Bagaimana cara membacanya? Jadi cara membacanya, yang bersangkutan atau Ibu Sumiati ini yang cair itu kemarin hanya bansos BPNT-nya pada bulan Mei ya. Sedangkan untuk PKH, PBI, dan BST-nya Ibu Sumiati itu tidak menerima. Nah, ini ada hal unik ya, bahwasanya seharusnya kalau bansos PBI yang bersangkutan itu tidak ada, biasanya untuk bansos yang lainnya itu juga tidak cair. Tapi di sini, di Ibu Sumiati ini, ternyata masih ada BPNT yang masih cair, sedangkan PBI-nya atau penerima bantuan iurannya itu dia tidak mendapatkan. Nah, kita tidak tahu apakah Ibu Sumiati ini ke depannya nantinya bansos BPNT-nya itu masih lancar cair atau akan terdampak pada PBI Ibu Sumiati yang sudah tidak ada. Nantinya apakah BPNT-nya juga akan berdampak tidak cair. Nah, itu perlu nanti dicek lebih lanjut di pencairan berikutnya. Berikutnya ada tambahan info. Di sini saya mengambil dari Della Puspita Indahsari,
di mana yang bersangkutan tertulis PKH-nya statusnya ya dan keterangannya ART. Nah, ART ini bagaimana? ART itu adalah anggota rumah tangga. Jadi bagi Anda yang mengecek dan di situ tertulis ART, berarti Anda itu merupakan anggota rumah tangga atau Anda merupakan masih dalam satu nomor kartu keluarga dengan penerima bansos. Mungkin yang menerima bansos yaitu orang tua Anda atau mungkin orang lain yang masih dalam satu nomor KK dengan Anda dan orang itu mendapatkan bantuan sosial PKH, sehingga keterangannya di situ tertulis bahwasanya PKH-nya ya dan keterangannya ART, anggota rumah tangga. Nah, baik ya Sobat Netizen, mungkin itu penjelasannya bisa saya sampaikan. Jadi website Cek Bansos ini pada kesimpulannya sangat membantu terkait untuk melihat status kepesertaan bansos, berikutnya juga melihat status pencairan bantuan sosial. Namun pada website ini ada sedikit kelemahan ya. Kelemahannya yaitu website ini tidak langsung update saat itu juga. Jadi misal pada bulan April kemarin itu ada pencairan PKH, ada pencairan BPNT bulan April. Nah, itu baru update 1 bulan setelahnya atau mungkin baru update beberapa minggu setelah pencairan bansos itu berlangsung, itu nanti baru tercantum di dalam website Cek Bansos atau website cekbansos.kemensos.go.id ini ya. Namun begitu, saya kira dengan adanya website ini bisa cukup membantu terkait mengetahui kepesertaan bansos Anda dan mengetahui kira-kira bansos yang terakhir cair itu kapan. Untuk Anda yang mungkin bansosnya di sana strip atau hilang atau mungkin sudah tidak cair dalam waktu yang cukup lama, untuk website Cek Bansos ini saya kira tidak bisa menjelaskan secara detail terkait itu. Nah, terkait kenapa kok bansos Anda sudah tidak cair atau mungkin sudah tidak cair dalam jangka waktu yang cukup lama, itu nanti perlu dicek lebih lanjut ya di dalam aplikasi yang namanya aplikasi SIG-NG. Nanti di sana agar bisa dianalisa kira-kira penyebabnya apa, apakah karena terlapor oleh masyarakat sudah sejahtera atau sudah tidak layak, ataukah karena meninggal tidak ada ahli waris, ataukah karena nama penerimanya pada KTP dengan kartu KKS itu ada perbedaan atau lain sebagainya. Karena penyebab ketidakcairan bansos itu ada banyak faktor sehingga tidak bisa disimpulkan sebelum dicek secara teliti. Baik ya Sobat Netizen, mungkin itu informasi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini atau pada hari Selasa ini. Semoga informasinya bermanfaat dan saya Haris mohon maaf undur diri ya. Ketemu lagi dengan saya di video-video saya berikutnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata dan ucap dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.